Dan adalah anime aneh tentang hantu, alien, sama nyari biji kali. Kenapa dia ngisep hantu nenek-nenek di sini anjir? I don't fucking know man. Anime ini absurd banget sumpah. Tapi gimana ceritanya sih anjing? Anime yang gua kira bakalan jadi anime konyol tentang pencarian biji, malah jadi anime yang bikin gue mewek. Dan episode ke-7 adalah episode yang sangat emosional. Episode yang benar-benar gak nyambung sama kekonyolan di episode sebelumnya. Dan bener aja, banyak banget orang-orang yang dibikin kaget sama episode ini. Sumpah, perbedaan episode sebelumnya sama yang ini tuh benar-benar kontras banget gitu loh. Episode ini tuh benar-benar ngerusak ekspektasi semua orang yang ngira kalau anime ini tuh bakalan konyol terus gitu. Gimana enggak sih? Episode-episode sebelumnya itu diisi dengan banyak banget kekonyolan yang bikin penontonnya ngaceng gara-gara nenek-nenek dukun ini. Di 6 episode awal itu gue dibikin ngakak mulu loh. Kebanyakannya mungkin gara-gara jokes biji sama titit sih. Ada titit hilang, biji hilang, titit alien anjing. Apa cona? Sekarang kalau semua itu dibandingin sama episode ke-7, skala perbedaannya bener-bener jauh men. Ekspektasi semua orang tentang anime yang mereka kira bakalan konyol ini malah dirusak di episode ini. Episode yang bikin perasaan mereka campur aduk. Jadi episode ini sebenarnya tentang apa sih? Apa yang bikin episode ini jadi episode yang bisa bikin mewek? Semuanya dimulai ketika Aira masih kecil. Dia udah kehilangan ibunya, tapi karena kepolosannya, dia masih gak nyadar tentang hal itu. Sampai dia nemu orang yang dia kira adalah ibunya. Dan hal itu jadi pemicu semua kegilaan yang bakalan terjadi di masa depan. Aira orangnya agak nyebelin pas awal muncul. Dia narsis, ngatain Okarun, dan sebagainya lah. Ayase juga gak suka sama dia, sampai-sampai ngejatuhin sesuatu ke kepala dia. Nah, ternyata dia adalah orang yang nemu biji emasnya Okarun yang jatuh pas dia lagi ngelawan nenek turbo bareng Ayase di rel kereta. Kesananya nih orang jadi kocak sumpah. Dia kira biji Okarun itu pertanda dari Tuhan anjing. Tapi biji itu malah bikin dia bisa ngelihat hal-hal paranormal. Kayak orang pakai baju merah yang ngikutin dia. Awalnya dia gak terlalu terganggu sama hal itu. Sampai orang itu adalah hantu yang ngincer Aira semenjak dia masih kecil. Kenapa? Karena hantu itu adalah seorang ibu. Dia adalah seorang ibu yang berjuang untuk menghidupi putrinya seorang diri. Dia melakukan banyak pekerjaan sampai rela untuk menjual tubuhnya sendiri, yang kadang bikin dia ngerasa sulit hanya untuk melihat wajah putrinya sendiri. But it's all good, you know. Selama dia bisa melalui hari-hari bahagia bersama putrinya, dia masih puas dengan kehidupan dia. Melalui hari-harinya dengan senyuman dan masa-masa bahagia. Dia bahkan bisa ngajarin putrinya balet loh. Hari-hari mereka berjalan dengan penuh kebahagiaan. Dia masih bisa beliin hadiah, makan malam bersama, dan ngerayain ulang tahun putrinya itu. But all good things must come to an end. Suara kekerasan, luka, teriakan, dan tangisan tiba-tiba terdengar dengan sangat keras. Masa kebahagiaan dan ketenangan mereka berakhir di sini. Keras apapun dia mencoba untuk melawan, dia tetap kalah. Dia kehilangan kesadaran dia untuk sesaat. Dan pas dia sadar, semuanya udah berakhir. Satu-satunya tujuan di hidup dia udah direbut dengan paksa. Keras apapun dia mencoba, secepat apapun dia berlari, seteliti apapun dia mencari, semuanya berakhir dengan sia-sia. Gak ada yang bisa dilakuin di titik ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan hanyalah menari di antara bintang yang mengantar dia ke akhir hidupnya. Setelah itu, dia terkekang dengan rasa penyesalan dia yang membuat dia berakhir menjadi hantu yang berada di dunia tanpa memiliki tujuan apapun. Sampai dia bertemu Aira dan menjadikannya sebagai tujuan akhir dia, yang malah menjadikan dia sesuatu yang bukan dirinya lagi. Oke, ini video kenapa serius banget sih anjing? Meme jomonya mana cok? Kasih nafas dulu gak sih? Lega. Episode ini adalah episode flashback tentang hantu akrobatik Silky yang ternyata cukup bikin sedih juga anjir. Gue ini orangnya keras loh. Keras banget. Ngapain nangis cuma gara-gara nonton anime anjing? Lebay lu ah. Liatin orang bakar perahu aja udah nangis lu mah. Ngawur. Apalagi kalau nontonin flashback cuy. Mual gue yang ada. Tapi kalau episode flashback yang ini sih gila men. Tisu gue habis anjing. Flashback di anime itu menurut gue adalah hal yang annoying gitu. Apalagi kalau flashback di anime shonen. Tipe flashback yang gue gak suka itu adalah flashback yang dipakai buat nge-power up MC-nya di waktu genting. Sama flashback yang dipakai buat manipulasi kita, buat ngerasa kasihan sama musuh yang si MC lagi lawan. Musuh yang udah ngancurin banyak banget hidup orang lain. Dan mereka tuh seolah-olah pengen membenarkan tindakan mereka cuman gara-gara masa lalunya yang sedih gitu.
Kesannya tuh kayak manipulatif banget gitu kalau menurut gue. Itu yang membuat gue kurang suka sama episode flashback di anime. Iya, masa lalu mereka emang bikin gue sedikit terharu. Tapi, apakah itu cukup buat membenarkan tindakan mereka? Terus nih anime bedanya apa dong? Gak tahu juga sih anjir. Gue sebenarnya karbit cuy. Gue suka anime ini. Dan gue pikir episode flashback di anime lain selain anime ini jelek banget. Udah sih gitu aja. Mungkin gara-gara episode ini menggambarkan flashbacknya dengan cara yang unik kali ya. Mereka ngelakuin show don't tell. Mereka gak pakai narasi atau inner dialog yang panjang tentang masa lalunya. Kayak ketika aku masih kecil, aku dibenci masyarakat gara-gara hina One Piece. Nggak kayak gitu, tapi mereka menggambarkan semuanya dengan aksi. Dialog di sini minim banget men, tapi semua itu udah cukup untuk menyampaikan ceritanya dan nyerahin hal itu ke penonton buat mereka cerna ceritanya sendiri dengan cara mereka. Mungkin penggambaran cerita ini agak berbeda di pikiran lu dari penggambaran yang tadi gua rangkum. Dan bukan cuma itu aja, dari suara pianonya, voice actingnya, sound effect-nya, semuanya itu bagus banget. Keputusasaan seorang ibu yang kehilangan putrinya itu benar-benar kerasa di sini. Studio Sensaru benar-benar ngadaptasiin salah satu bagian yang paling ikonik di manga Dandadan dengan sempurna. Dan kalau kalian bingung kenapa dia malah nari balet di Bintang Malam gitu, ya itu mungkin buat ngesensor hal yang sebenarnya terjadi di manganya dan ngebiarin imajinasi kalian liar kesana sini. Dan hal yang lebih gilanya lagi, sesuatu yang kayak gini mungkin beneran terjadi kepada seseorang di suatu tempat di dunia nyata tanpa kita ketahui.